Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kita bisa lihat ya, cabai tiba-tiba layu seperti ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang layu fusarium ini ya, teman-teman, yang menyerang tanaman cabai. Sebenarnya layu fusarium ini tidak hanya menyerang tanaman cabai, tapi beberapa tanaman juga bisa terkena layu fusarium ini. Nah, di antara sekian banyak penyakit utama pada cabai ini ya, teman-teman, layu fusarium ini menjadi salah satu ancaman yang paling serius, karena jika sudah menjangkit pada tanaman, itu pasti akan menyebabkan kematian. Upaya yang saya gunakan biasanya itu sebenarnya penggunaannya pada waktu pencegahan. Jadi ketika tanaman sudah pada fase serangan jamur seperti ini ya, ini kering ya teman-teman akarnya. Sesuai dengan namanya, layu fusarium ini menunjukkan gejala layu pada tanaman yang terserang jamur ini. Layu fusarium sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur patogen ya teman-teman, yaitu jamur oxysporum. Layu fusarium ini bisa menyerang kapan saja, terutama pada musim hujan ya teman-teman. Ini beberapa hari yang lalu waktu saya membuat konten-konten itu, bisa teman-teman lihat kalau lahan saya ini memang kebanjiran dan tidak bisa membuang airnya, karena got kemudian saluran air pembuangan itu juga penuh semua ya teman-teman. Apalagi di musim hujan seperti ini, jamur fusarium oxysporum ini sangat mudah berkembang biak dan mudah menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Ini karena tingkat kelembapan udara yang tinggi ya, sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan jamur ini. Terlebih lagi jika kondisinya seperti lahan saya ini banyak tergenang air, terutama genangan air hujan ya. Kemudian pH-nya ini pasti rendah. Ini sampai kering ya teman-teman. Ini di bagian pangkal akarnya ini kering. Ini karena bersinggungan langsung dengan tanah ya teman-teman. Bagian ini membusuk dan berwarna coklat, kemudian kering seperti ini. Infeksi ini menjalar ke akar hingga mengalami busuk basah apabila kelembapan tanah itu cukup tinggi. Di bagian leher batang yang semula busuk kering tersebut berubah warna menjadi putih keabu-abuan karena terbentuk massa sporanya. Itu perkembangannya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini membusuk kemudian kering. Nah, ini di pangkal batangnya ini menjadi warna putih keabu-abuan ya, karena terbentuk massa spora. Ini tanahnya bisa kita lihat, ini lembab ya teman-teman. Ini sudah termasuk kering, tapi kelembapannya ini masih belum sampai kering ya teman-teman, karena memang tergenang banjir itu sudah cukup lama. Ini kapur dolomit itu cukup membantu. Semisal tidak saya kasih dolomit, ini mungkin sudah mati ya teman-teman, karena memang tidak bisa bernafas di bagian akarnya ya teman-teman. Kemudian layu fusarium ini sebenarnya memang tidak dapat disembuhkan. Kita hanya bisa mencegah. Pencegahannya mulai menetralkan pH, kemudian memberi fungisida termasuk antrakol itu juga bisa, semisal rutin. Sebenarnya kita juga butuh karbon. Karbon itu seperti arang ataupun bisa pakai sekam bakar itu ya teman-teman. Itu pun pemberiannya juga waktu penanaman, awal penanaman. Ini dulu saya ada kesalahan waktu memberikan pengolahan lahan dasarnya ya teman-teman, karena memang tidak mengira kalau musim penghujannya ini akan panjang. Biasanya akhir April ataupun Mei itu sudah tidak ada hujan, tapi kali ini sampai Juni bahkan Juli ini masih sering turun hujan ya teman-teman.
Kadang layu fusarium ini juga hampir mirip dengan layu bakteri ya teman-teman. Namun kalau layu bakteri itu bedanya lamanya infeksinya itu cepat. Kalau layu bakteri hanya butuh 2-3 hari. Sedangkan kalau layu fusarium ini 7-10 hari ya teman-teman. Jadi ini tidak langsung mati. Nah kondisinya seperti ini awalnya, tidak langsung kering. Kalau sudah seperti ini kita harus mencabutnya. Kemudian juga kita harus mengurangi pupuk yang mengandung nitrogen tinggi ya teman-teman. Jadi upaya itu yang saya lakukan biasanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.